Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami materi akuntansi keuangan menengah 2 yang bertemakan Accounting for Pension and Post-Retirement Benefits. Kelompok kami dari kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama ada Reviati Susandi dengan NIM 2019 12 11 021. Yang kedua ada Retno Dwi Ningtyas dengan NIM 2019 12 11 037. Yang ketiga ada Mela Sofa Ayu Ningtyas dengan NIM 2019 12 11 047. Fundamental akuntansi rencana pensiun program pensiun adalah pengaturan di mana pemberi kerja memberikan manfaat atau pembayaran kepada pensiunan karyawan untuk layanan yang mereka berikan di tahun-tahun mereka kerja mereka. Akuntansi pensiun dapat dibagi dan diperlakukan secara terpisah sebagai akuntansi untuk pemberi kerja dan akuntansi untuk dana pensiun. Perusahaan atau majikan adalah organisasi yang mensponsori rencana pensiun itu menimbulkan biaya dan membuat kontribusi ke dana pensiun. Dana atau rencana adalah entitas yang menerima kontribusi dari majikan, mengelola aset pensiun, dan melakukan pembayaran manfaat kepada pensiunan atau penerima pensiun. Ilustrasi 20.1 menunjukkan 3 entitas yang terlibat dalam program pensiun dan indikasi aliran uang di antara mereka. Program pensiun didanai ketika pemberi kerja melakukan pembayaran ke agen pendanaan. Lembaga itu mengakumulasi aset dana pensiun dan melakukan pembayaran kepada penerima karena manfaat telah jatuh tempo. Beberapa program pensiun merupakan kontribusi dalam hal ini. Karyawan menanggung sebagian biaya dari manfaat yang dinyatakan atau secara sukarela melakukan pembayaran untuk meningkatkan manfaatnya. Lain rencana tidak berkontribusi. Dalam rencana ini, majikan menanggung seluruh biaya perusahaan umumnya. Perusahaan umumnya merancang rencana pensiun mereka untuk memanfaatkan pajak pendapatan federal manfaat. Paket yang menawarkan manfaat pajak disebut program pensiun yang memenuhi syarat. Mereka mengizinkan dikurangkan dari kontribusi majikan ke dana pensiun dan status bebas pajak pendapatan dari aset dana pensiun. Akuntansi untuk program iuran pasti sangat mudah. Pekerja mendapat manfaat dari keuntungan atau resiko kerugian. Dari aset yang dikontribusikan ke dana pensiun, rencana majikan hanya berkontribusi setiap tahun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam rencana. Akibatnya biaya tahunan majikan atau biaya pensiun hanyalah jumlahnya bahwa wajib untuk berkontribusi pada kepercayaan pensiun. Majikan melaporkan kewajiban pada neraca hanya jika tidak membuat kontribusi secara penuh. Majikan melaporkan sebuah aset hanya jika ia memberikan kontribusi lebih dari jumlah yang disyaratkan. Selain biaya pensiun, pemberi kerja harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk rencana kontribusi pasti. Deskripsi rencana termasuk kelompok karyawan yang dicakup itu dasar untuk menentukan kontribusi dan sifat dan efek dari hal penting mempengaruhi komparabilitas dari periode ke periode. Program imbalan pasti menguraikan manfaat yang akan diterima karyawan ketika mereka mundur. Manfaat ini biasanya merupakan fungsi dari masa kerja dan masa kerja karyawan. Tingkat kompensasi di tahun-tahun mendekati pensiun. Untuk memenuhi komitmen imbalan, pasti yang akan muncul pada saat pensiun. Sebuah perusahaan harus menentukan kontribusi apa yang seharusnya saat ini atau nilai waktu perhitungan uang. Perusahaan dapat menggunakan banyak pendekatan kontribusi yang berbeda. Namun, demikian metode pendanaan harus menyediakan uang yang cukup di masa pensiun untuk memenuhi manfaatnya didefinisikan oleh rencana.
Karyawan adalah penerima manfaat dari kontribusi iuran pasti, tetapi majikan adalah penerima manfaat dari trust manfaat pasti. Di bawah program imbalan pasti, tujuan utamanya kepercayaan adalah untuk melindungi dan menginvestasikan aset sehingga cukup untuk itu membayar kewajiban majikan kepada karyawan. Dalam bentuk kepercayaan adalah entitas yang terpisah. Secara substansi, aset dan liabilitas perwalian adalah milik perusahaan, yaitu selama rencana berlanjut, majikan bertanggung jawab untuk pembayaran manfaat yang ditetapkan tanpa memperhatikan apa yang akan terjadi dalam kepercayaan. Majikan harus membuat kekurangan dalam akumulasi aset yang dimiliki oleh perwalian. Di sisi lain, majikan dapat menangkap kembali kelebihan yang terakumulasi dalam kepercayaan, baik melalui pengurangan pendanaan di masa mendatang, atau melalui pengembalian dana, karena program manfaat pasti menetapkan manfaat dalam hal variabel masa depan yang tidak pasti. Sebuah perusahaan harus menetapkan pola pendanaan yang tepat untuk memastikan ketersediaannya dana pada saat pensiun untuk memberikan manfaat yang dijanjikan. Level pendanaan ini tergantung pada jumlah faktor seperti turnover, mortalitas, lama layanan karyawan, tingkat kompensasi, dan pendapatan bunga. Pengusaha beresiko dengan program imbalan pasti karena mereka harus berkontribusi cukup untuk memenuhi biaya manfaat yang ditetapkan oleh rencana. Beban diakui masing-masing periode belum tentu sama dengan kontribusi tunai. Demikian pula, kewajiban itu kontroversial karena pengukuran dan pengakuannya berhubungan dengan variabel masa depan yang tidak diketahui. Dengan demikian, masalah akuntansi terkait dengan jenis rencana ini adalah kompleks. Diskusi kami di bagian-bagian berikut ini terutama membahas rencana manfaat pasti. Selanjutnya, pengakuan status didanai bersih dari program pensiun perusahaan harus mengakui di dalam neraca mereka seluruh kelebihan dana atau kekurangan dana, status program pensiun manfaat pasti. Status kelebihan dana atau kurang dana diukur sebagai selisih antara nilai wajar aset program dan proyeksi kewajiban manfaat. Sebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa Booker Company memiliki kewajiban manfaat yang diproyeksikan sebesar 300.000 dan nilai wajar aset rencananya adalah 210.000. Dalam hal ini, perusahaan Booker program pensiun kekurangan dana dan karenanya melaporkan kewajiban pensiun sebesar 90.000. Didapat dari 300.000 dikurang 210.000 di neraca. Jika bukan nilai wajar aset paket Booker adalah 430.000, itu akan dilaporkan aset pensiun sebesar 130.000, itu didapat dari 430.000 dikurang 300.000. Selanjutnya, komponen biaya pensiun. Yang pertama ada biaya layanan. Biaya layanan adalah biaya yang disebabkan oleh peningkatan manfaat pensiun, hutang, atau kewajiban manfaat yang diproyeksikan kepada karyawan karena layanan mereka diberikan selama tahun berjalan. Aktuaris menghitung biaya layanan sebagai hadiah nilai manfaat baru yang diperoleh karyawan selama tahun tersebut. Yang kedua, bunga atas kewajiban. Karena pensiun adalah pengaturan kompensasi yang ditangguhkan, ada nilai waktu dari faktor uang. Akibatnya, perusahaan mencatat pensiun kewajiban atas dasar diskon. Beban bunga timbul setiap tahun pada proyeksi kewajiban mendapat manfaat seperti halnya pada hutang yang didiskon.
Aktuaris membantu untuk memilih tingkat bunga disebut sebagai tingkat penyelesaian. Yang ketiga, ada pengembalian aktual atas aset program. Pengembalian yang diperoleh oleh akumulasi pensiun aset dana pada tahun tertentu relevan dalam mengukur biaya bersih untuk majikan mensponsori program pensiun karyawan. Karena itu, perusahaan harus menyesuaikan biaya pensiun tahunan untuk bunga dan dividen yang menumpuk dalam dana tersebut, serta kenaikan dan penurunan nilai wajar dana tersebut aktiva. Yang keempat, amortisasi biaya layanan sebelumnya. Amandemen rencana pensiun termasuk inisiasi dari program pensiun. Sering mencakup ketentuan untuk meningkatkan manfaat atau dalam situasi yang jarang terjadi untuk mengurangi manfaat. Untuk layanan karyawan yang diberikan pada tahun-tahun sebelumnya, perusahaan memberikan amandemen rencana dengan harapan akan mewujudkan manfaat ekonomi di masa mendatang. Dengan demikian, ia mengalokasikan biaya atau biaya layanan sebelumnya untuk menyediakan ini manfaat surut untuk biaya pensiun di masa depan. Khusus untuk yang tersisa layanan tahun karyawan yang terkena dampak. Yang kelima, keuntungan atau kerugian. Volatilitas dalam biaya pensiun dapat disebabkan oleh perubahan mendadak dan besar dalam nilai wajar aset program atau menghasilkan perbedaan antara laba aktual dan pengembalian yang diharapkan dari aset program, dan oleh perubahan dalam kewajiban manfaat yang diproyeksikan atau yang berubah ketika aktuaris memodifikasi asumsi atau ketika pengalaman aktual berbeda dari pengalaman yang diharapkan. Keuntungan dan kerugian. Yang sangat memprihatinkan bagi perusahaan yang memiliki program pensiun adalah hal-hal yang tidak dapat dikendalikan dan tidak terduga. Perubahan dalam biaya pensiun yang dapat diakibatkan oleh yang pertama, perubahan besar dan tiba-tiba dalam nilai wajar aset program, dan yang kedua, perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah kewajiban manfaat yang diproyeksi. Jika ini keuntungan atau kerugian sepenuhnya berdampak pada keuangan pernyataan dalam periode realisasi atau terjadinya fluktuasi substansial dalam pensiun hasil pengeluaran. Oleh karena itu, FASB memutuskan untuk mengurangi volatilitas yang terkait dengan biaya pensiun dengan menggunakan teknik meredam dan dalam beberapa kasus sepenuhnya menghilangkan fluktualisasi. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.